Jadi hari ini saya dibantai oleh media, difitnah, dihasut oleh media. Satu, katanya saya menelantarkan keluarga saya. Katanya saya menelantarkan orang tua saya. Saya bilang, mbok dipikir. Saya santri ratusan semuanya gratis. Makan, minum, belajar di pondok tidak dipungut biaya. Saya pengajian di lokalisasi tidak pernah mereka mengeluarkan biaya. Bahkan para lonte-lonte itu saya openi. Saya pengajian di klub malam semuanya saya openi. Mosok orang tua saya sendiri ditelantarkan, itu kan gak logis. Saya yakin itu adalah buatan orang-orang yang tidak suka dengan dai-dai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka tolong orang-orang NU jangan terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh pini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus panitia pembangunan musola, wabil khusus sahabat saya yang saya banyak belajar dari sukses story beliau, dari seorang office boy, tukang pel. Hari ini beliau memiliki cabang Rocket Chicken hampir 1000 cabang. Mudah-mudahan kawan-kawan saya yang hari ini masih merintis usaha bisa belajar banyak dari Bapak Nurul Atik Rocket Chicken. Ingat, pemuda itu banyak karya bukan banyak gaya. Belajarlah dari Bapak Nurul Atik bahwa sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Laki-laki harus paham perempuan itu paling benci dengan perempuan. Laki-laki harus paham perempuan itu paling benci dengan laki-laki. 1, otak kosong. 2, omong kosong. 3, dompet kosong. Hari ini banyak terjadi konflik rumah tangga gara-gara suaminya dompetnya kosong. Maka para laki-laki harus paham hati perempuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul Bu? Maka saya katakan suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik adalah yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Perempuan itu paling suka dengan cowok pendiam. Maksudnya apa? Diam-diam transfer. Diam-diam belikan mobil, betul? Maka kalau ibu-ibu punya suami setiap hari rumah tangganya kok diajak bersedih, ajak duduk suamimu, bisikkan di telinganya, katakan kepada suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini semua di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah. Maka mudah-mudahan berangkat dalam keadaan sehat dan pulang semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya yakin malam hari ini kita semuanya dipertemukan atas izin Allah dengan atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini kepada warga ungkep-ungkep Jambu Timur. Sekekep. Namanya aneh, sekekep. Saya jadi kalau ngomong sekekep keingat Purel. Perempuan rela diusel-usel. Kita berkumpul di desa Sekekep. Kalau cewek suka cowok itu setia, suka titiknya aja. Ini Sekekep, suka kekepannya saja. Atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini insya Allah, bila teman membuatmu kecewa,
bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Gus Miftah bikin kangen. Maka untuk memulai tausiah saya malam hari ini atas renovasi musola yang saat ini telah usai. Ini baru seminggu Pak Nurul bilang sama saya, Abah mau berangkat ke Jepara. Iya, saya ada beberapa undangan di Jepara. Walaupun undangannya rata-rata tidak lagi 3M, tapi 7,5 M. 7,5 M itu apa? Pitulungan setengah mekso. Jadi hari ini saya dibantai oleh media, difitnah, dihasut oleh media. Satu, katanya saya menelantarkan keluarga saya. Katanya saya menelantarkan orang tua saya. Saya bilang, mbok dipikir. Saya santri ratusan semuanya gratis, makan minum belajar di pondok tidak dipungut biaya. Saya pengajian di lokalisasi tidak pernah mereka mengeluarkan biaya, bahkan para lonte-lonte itu saya openi. Saya pengajian di klub malam semuanya saya openi. Mosok orang tua saya sendiri ditelantarkan, itu kan gak logis. Saya yakin itu adalah buatan orang-orang yang tidak suka dengan dai-dai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka tolong orang-orang NU jangan terprovokasi. Kemudian yang kedua katanya apa? Miftah tarif dakwahnya 3 miliar. Selama di Jepara ini dan Karimun saya mempunyai 10 jadwal pengajian. Kalau 3 miliar berarti saya pulang membawa 30 miliar. Lak bojoku iso 1000. Lak duitku seminggu rong dino 30 miliar, lak manukku teles terus. Ini adalah fitnah-fitnah keji yang sengaja ditujukan kepada saya. Tapi apapun itu kalau semuanya dijalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Maka Gus Miftah sering bilang, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada keindahan setelah perjuangan. Betul? Yakin. Jangan pernah sakit hati dengan omongan orang. Ingat kata-kata Gus Miftah. Ketika ada orang membicarakan kejelekanmu, hal-hal yang negatif tentang dirimu itu hanya sampai kepada telinga kamu. Kalau kamu sakit hati yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hati kamu. Maka kalau ada orang ngomong jelek tentang kamu, biarkan saja. Kenapa dia ngomong yang jelek-jelek? Karena hatinya jelek. Karena orang baik pasti yang diomongkan yang baik-baik. Orang jelek yang diomongkan pasti yang jelek-jelek. Itu artinya kalau kamu dibicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Lah. Maka saya pesan yang pertama, bagi semua panitia pembangunan musola, jangan Anda merasa yang paling berjasa. Jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian diinjak-injak justru dia menjadi orang hebat dan luar biasa. Contohnya sahabat saya ini Pak Nurul Atik. Ketika beliau menjadi office boy, sedang ngepel lantai, ditertawakan sama tamu-tamu yang ada di situ. Tapi ketika kemudian Allah berkehendak, yang dulunya seorang karyawan office boy, yang dulunya tukang ngepel, sekarang omsetnya dalam 1 tahun lebih dari 1 triliun. Tapi lucunya ngundang Gus Miftah, amplopnya ditawar. Wis murah dinyang. 3M matur nuwun Mas Miftah. Kalau kemudian nyuwun sewu, kalau kemudian Allah berkehendak, enteng untuk mengangkat derajat kalian dari seorang office boy. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang punya ratusan outlet, bahkan hampir 1000 rocket chicken yang ada di Indonesia. Maka jangan pernah malu dengan keadaanmu hari ini. Ingat anak-anakku, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Maka ketika kalian melihat kesuksesan Pak Nurul hari ini, tolong lihatlah kesuksesannya dari prosesnya. Saya selalu mengatakan ketika saya ketemu dengan Menteri BUMN di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV. Saya bilang sama Erick Thohir, Mas Erick, Anda tahu nggak kenapa keringat itu asin? Kenapa Gus? Iya, keringat itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis.
Maka kalau saya disuruh milih olahraga, milih jalan atau lari, saya pasti pilih jalan bukan milih lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Maka tadi pagi saya goes naik sepeda di Jepara. Alhamdulillahirobbilalamin, saya termasuk orang yang suka goes naik sepeda karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi godaan janda di era new normal, harta tahta Gus Miftah. Ada janda di sini? Ada janda di sini? Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Maka yang jomblo-jomblo, banter yang jomblo, nikahlah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda, subhanallah, ibarat naik kuda, nggak perlu diajari, lari sendiri. Kalau dilihat dari parasnya di sini banyak rojali. Apa itu? Rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya pink. Oh pas. Rondone lemu nih. Saawak kok weteng kabeh to yu. Tapi nggak apa-apa. Kalian yang merasa gemuk, kalian santai saja. Cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Tapi kalau cowok lebih disukai cowok yang fokus seperti saya, badannya six pack seperti saya daripada yang gemuk. Kenapa? Karena cowok seperti saya yang badannya kurus, mohon maaf, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Kamu yang gemuk santai saja. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Kowe lak ndek bojo lemu, Kang. Mau keloni setengah jam, sikilmu kram tak kandhani. Maka apa? Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadikanlah semuanya atas dasar keikhlasan, dan ikhlas itu bisa muncul ketika ada nama cinta di dalamnya. Maka mohon maaf, orang yang punya cinta di dalam hatinya yang kita kenal dengan bahasa agama mahabbah akan menjalani segala sesuatu dengan nyaman dan indah. Masjid ini, musola ini akan penuh dengan jamaah manakala warga kampung punya rasa cinta untuk datang ke dalam masjid. Maka yang pertama saya ingatkan, supaya musolamu rame, tolong yang membuat harus ikhlas. Gak usah Anda menjadi orang yang paling berjasa. Iki musola bisa rampung karena saya yang mengerjakan, karena saya yang nyumbang, karena saya yang bertanggung jawab. Gak penting bro. Hari ini banyak orang yang merasa sok penting. Belajarlah kepada cerita ini. Saat wanita mengandung, semua temannya datang, semuanya memegang perut wanita dan berkata, Mbak selamat ya atas kehamilannya. Betul? Tapi tidak ada yang datang kemudian mendekati suaminya memegang burungnya dengan mengatakan, Mas kerja yang hebat. Enggak ada. Artinya apa? Filosofi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kerja keras kadang tak pernah dihargai. Perempuan yang hamil dipegang perutnya, tapi Pak Nurul yang menghamili tidak pernah dipegang burungnya. Bukan begitu Pak Nurul? Maka jangan pernah Anda merasa berjasa. Ini bisa jadi karena saya yang nyumbang. Kayak malam hari ini pengajian bisa terlaksana karena saya. Enggak, tapi semuanya atas izin Allah. Maka mari kita tata malam hari ini hatinya dengan penuh rasa cinta. Yang jelas cintaku padamu seperti coronavirus. Artinya apa? Tidak nampak tapi sangat serius. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Enggak percaya silahkan dicoba. Ayo nguyuh Kang. Belangkonmu apik men. Luwih gede ndase daripada belangkone gitu. Nya banceri ngombe wi mesake wi. Muga-muga mulih kowe rabi ya. Rondo anak 15. Nah, kayak ditangkap Mbak E kae. Nah.
Kulo niku nggak pernah minum kayak gini ya. Saya minum minuman kaleng, soft drink itu saya nggak minum. Saya tidak minum soft drink apalagi softtek ya. Po Winter nangkap ya, mesti mantan copet ini. Akan saya awali pengajian malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada orang yang datang ke tukang potong rambut untuk minta dirapikan rambutnya. Begitu dipotong rambutnya, sang tukang cukur mengatakan kepada orang ini, "Mas, Anda saya kasih tahu." "Apa, Pak?" "Ternyata Tuhan itu tidak pernah ada." Saya begitu banyak mengislamkan orang ateis. Salah satunya orang Islandia, namanya Audur Linda. Perempuan cantik, usianya 21 tahun. Sebelumnya dia orang Kristiani, kemudian tidak percaya dengan Tuhan alias ateis. Tapi ketemu saya 10 menit masuk Islam. Mas Deddy Corbuzier bertahun-tahun sejak zaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari belajar Islam. Ketemu sekian banyak ustadz dan kiai. Dia belum mantep dan klik dengan Islam. Alhamdulillah ketemu saya 8 bulan dia menyatakan masuk Islam. Saya punya teman, punya jamaah dari Thailand. Seorang DJ seksi namanya DJ Katy Butterfly. Yang hari ini kalau bikin blogger food dia suka makan pare. Pare. Dia suka makan sambel-sambelan. Kenal saya tahun 2019. 2021 dia menyatakan masuk Islam. Padahal dulu mohon maaf kalau dia perform lagi nge-DJ di panggung, dia hanya pakai BH dan sempakan tok. Maka itulah kenapa kalau saya ketemu dia pasti pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, tapi supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Saya jadi bintang tamu di Kick Andy bersama seorang pendeta dari Semarang, lulusan teologi Amerika. Dia pernah memurtadkan 80 orang. Ketemu saya dalam waktu setengah jam, minta nomor HP saya. Dia mendatangi hotel saya 2 minggu kemudian, konsultasi soal Islam hanya 30 menit. Akhirnya dia meninggalkan agama lamanya dan akhirnya memutuskan masuk Islam. Artinya apa? Saya pengen semuanya mensiarkan Islam ini dengan keindahan. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, "Bro, tak kasih tahu." "Apa Gus?" "Orang non Islam tidak melihat Quranmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau pengen orang non-Islam menganggap Islam ini agama yang indah, caranya bagaimana? Tampakkanlah Islam dengan keindahan akhlakmu. Maka akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam tanpa harus menghina orang non-Islam. Maka ketika saya masuk gereja di Penjaringan dalam rangka peresmian gereja GBI, Gereja Battle Indonesia, saya ceramah di situ. Dalam rangka peresmian, tapi saya dibully habis-habisan selama berbulan-bulan. Bahkan dikatakan Miftah kafir. Apakah saya marah? Enggak. Ketika orang mengatakan Miftah masuk gereja kafir, cukup saya bilang kalau kafir ya syahadat lagi. Selesai. Toh orang kafir 70 tahun membaca kalimat tahlil sekali, mohon maaf terbakar kekafirannya. Maka jangan pernah menjadi orang sumbu pendek. Kayak hari ini orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah, orang-orang NU amal-amalannya kemudian banyak dibid'ah-bid'ahkan oleh orang-orang itu. Sampean santai saja. Kayak bapak iki lho gendong anak kaya ora duwe dosa. Utuk. Yalah, bojone diceluk, "Ayo Bu mulih dhisik, kelon dhisik." Oke. Dan akhirnya istrinya nyusul, saudara-saudara. Minggu mulih sing lanang langsung nyanyi, "Tul jaina ora nudul ora penak. Nudul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak." Oh, kakinya kenapa? Oh, adiknya. Kan aku jadi ingin. Ini yang di belakang anak-anak hadroh namanya apa ini? El Fatah. El Fatah pemuda gitu maksudnya. Insya Allah saya besok masuk surga El Fatah saya ajak. Tapi ya itu saya di surga kelon sama bidadari, kalian hadroan terus. Ini Joko semua, jomblo semua. Ya Allah, nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah, jomblo, menjijikkan. Akhirnya apa? Saya ulangi ya, tampakkanlah Islam dengan penuh keindahan. Maka Gus Miftah itu santai banget. Ngomong agama ya rileks-rileks saja. Soalnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu datang ke sini sudah dengan berbagai persoalannya, dengan berbagai problemnya. Di rumah sudah ada masalah, di sawah sudah ada masalah.
Di keluarga ada masalah, datang pengajian kok malah dibuat susah. Enjoy saja. Saya mau tanya, test case. Orang yang datang ke klub malam, ke tempat-tempat seperti itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Orang susah. Makanya dia datang ke klub malam, ke tempat hiburan mencari kesenangan. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka Gus Miftah bikin pengajian yang menyenangkan supaya mereka mencari kesenangan di tempat pengajian, bukan di klub malam. Kan asik. Pengajian haram, kafir, cangkemmu. Maka slow-slow saja, ngaji ala ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah saya hampir setiap saat ada orang yang minta diislamkan gara-gara mereka menonton YouTube saya. Termasuk salah satunya orang dari Australia, namanya Antonio Scodori. Dia datang dari Canberra. Lihat saya mengislamkan Deddy Corbuzier, seorang the best mentalist in the world 2 kali di Amerika. Orang ini datang ke Jogja. Bro, I will to be a Muslim. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Utakmu ranyanda, ini ranyanda. Orang bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu gampang bro. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak clock. Oh no Bas Nurul. Saya tanggal 20 Desember dapat undangan dari komunitas Katolik di Amerika. Di California, di Los Angeles, di New York. Pak Nurul ikut apa enggak? Itu kenapa di belakang? Oh layarnya mati. Yo maklum rung lunas. Nanti selawatan ya. Nanti nyanyi lagu Mendung Tanpa Udan. Awak mengerti mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? Ngerti lah? Mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan itu ibarat kata lain adalah ngaceng tanpa kelon. Lah yang mendung tanpa udan kok, lah ya pengen tanpa kelon tapi rupamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Slow mawon lah. Lah di ana wong ngomong Miftah ke cangkeme basa ora apa-apa daripada kowe kelakuanmu sing basa, ngono ta. Gue mesti rondo iki. Lah guyune ngebas hahaha. Tak gruwantel gulumu lho kowe. Sing penting happy Mbok nggih. Oh nang ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek yu. Akhirnya apa? Orang ini bilang, Mas sampean tak kasih tahu, God is nothing. Tuhan itu nggak ada. Kemudian orang yang dipotong rambutnya ini bertanya, Pak saya mau tanya sama sampean, kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada? Apa jawaban si tukang potong rambut? Kalau memang Tuhan itu ada Mas, coba kamu lihat. Kenapa sampai hari ini masih ada orang miskin nggak bisa makan, anak terlantar nggak bisa sekolah, orang sakit nggak bisa berobat. Kemana Tuhan ketika melihat orang-orang seperti itu? Jawaban orang ini apa? Dia tidak bisa menjawab, cuma terdiam. Oh bener ya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada orang sakit nggak bisa berobat, anak terlantar nggak bisa sekolah, orang sakit nggak bisa masuk rumah sakit, orang miskin nggak bisa makan? Kemana Tuhan? Begitu selesai rambutnya dipotong, dia mau keluar rumah dari tukang potong rambut, Allah langsung kasih jawaban. Jawabannya apa? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Sopo sing ngomong kaya Gus Miftah bualang. Jan ho matamu. Kalau saya kan nggak acak-acakan. Iklan sampo mbahmu. Iklan sampo iki lho. Saya kemarin iklan itu saya ngambil, tapi iklan kopi karena saya suka ngopi. Kuwi yang ngono nyuguhke yang ganteng tutupe pink danco. Pink kilo gitu loh. Loh lah kurang aja toh. Itu menandakan Gus Miftah gemar janda matamu. Oh alah. Jijik.
Sapa sing gawe wedang ki sapa? Oh, baju hitam. Jenenge sing lemu. Jenenge sapa kae? Jenenge sapa kae? Oh kuwi. Jenenge sapa? Mbak Yuli. Ya Allah. Sapa jenenge? Yuli. Bojone Yuli jenenge sapa? Itu sebelah ya. Oh, kowe. Halah. Iki lak didelok bojone Yuli sing lanang ki fitness iki. Awake fit atine ngenes. Mas, jenengmu siapa bro? Jenengmu siapa? Mas Nur? Oh jenenge Nur ki cahaya kholos ki wong sing ikhlas. Ikhlas duwe bojo galak tak kandhani. Nah takon Yuli karo Nur kholos sok matine dhisik endi? Ah dhisik kholos apa dhisik Yuli? Dhisik kholos. Soale kholos stres mikirke bojone ngeyelan kaya Yuli. Mas Kholis santai wae lan di bojo galak. Waline Gusti Allah ki Mas Kholis rata-rata bojone galak. Dadi lek bojomu galak, kamu dua kemungkinan. Satu, kamu akan diangkat menjadi walinya Allah. Nomor dua, min alamatil setruk. Pak Nur Kholis tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mau tahu? Tolong Nur Kholis dicontohkan. Nur Kholis batin kiai ini asu. Selalu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu dia mau keluar rumah, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut, ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Kemudian dia kembali masuk ke dalam rumah tukang potong rambut. Apa dia katakan? Mas, sampean sekarang saya kasih tahu. Apa? Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak pernah ada. Buktinya apa? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba dilihat di depan rumah kamu. Kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Apa jawaban tukang potong rambut? Hei Pak, awakmu tak kandani. Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak datang ke rumah tukang potong rambut untuk saya potongkan rambutnya? Dijawab sama orang yang luar biasa ini. Sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Rongewu mbahmu. Emangnya aku cowok apaan? Ini mesti anak Yuli. Maka kalau kemudian kita berbicara masjid, saya sampaikan, membuat masjid, membuat musola itu pasti jadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah mampukah kita untuk memakmurkan masjid dan musola kita. Aku itu tahu tersinggung Pak Nurul, pas ngaji ning Jepara sekitar tahun 2016. Tak ceritani ya. Betapa kemudian manajemen masjid kita itu bobrok banget ya. Dan kejadiannya ndelalah ning Jepara. Waktu itu di daerah mana saya lupa, pengajian di pagi hari, acara hari Minggu pagi. Saya ada pengajian di Jepara, pulang selesai pengajian jam 10 pagi Pak. Saya lewat masjid mau sholat duha. Kebetulan perut saya mules sekaligus mau ke toilet. Begitu saya masuk toilet, ternyata toiletnya dikunci. Ketemu penjaga masjid, saya tanya, Pak saya mau masuk toilet, mau ke toilet, BAB, kemudian saya pengen sholat duha. Jawaban penjaga masjidnya apa? Mohon maaf Pak, toilet masjid dibuka nanti menjelang duhur, jajal. Mosok aku kebelet ngising jam 10, kon ngenteni duhur jam 12. Lah ya selak kepesing tau kuwi. Inilah yang kemudian masjid-masjid itu menjadi sepi. Akhirnya orang larinya ke SPBU yang buka 24 jam non stop. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana kemudian kita membuat masjid ini menjadi ramai.
menjadi makmur, tidak hanya bisa membangun tetapi juga mampu memakmurkannya. Hari ini banyak orang bisa membangun rumah di sorga, tetapi mereka tidak bisa menempatinya. Siapa? Orang yang ketika di dunia membangun masjid dan musola, tetapi tidak bisa memakmurkannya. Akhirnya dia punya rumah di sorga, tidak bisa ditempatinya, hanya dilihat saja. Saya sampaikan, kadang-kadang bangun masjid sama bangun WC, pahalanya sekarang malah banyak bangun WC. Buktinya apa? Masuk masjid gak betah, begitu masuk maunya keluar. Gak pengen berlama-lama di masjid. Tapi begitu masuk WC, ya Allah betah. Apa meneh wis karo ndelok TikTok, tak kutuk. Didodok, wis rampung apa durung? Durung. Begitu senangnya dia masuk WC, tapi dia tidak suka masuk masjid. Kenapa? Karena manajemen yang salah. Maka musola Baitul Muttaqin, saya doakan tidak hanya jadi musolanya, tetapi juga makmur jamaahnya. Amin Allahumma amin. Ke lampunya kok kedip kayak ngapa to kayak? Hah? Kenapa? Oh durung lunas. Tanda-tanda iki. Lampu durung lunas apa meneh amplope kiai iki. Cahadro El Fatah wis bayaran apa durung? Durung, aku ya durung, sabar. Yo, ini saat durung tak terangke bagaimana memakmurkan masjid. Yuk kita selawatan dulu. Ayo. Jaluk lagu lawas napa anyar? Anyar, durung dadi. Doain ya Bib ya, mudah-mudahan Gus Miftah nggak difitnah terus ini Bib. Ayo, pengen selawat apa? Isomu apa? Olalan desane caping gunung. Umurmu nom kok, umur milenial selera kolonial lele. Apa? Jadi lagu apa Bu? Sing rondo niku. Kim Cil Kepolen. Pancene kowe asu kata. Nuruti simbokmu. Jare yen ra ninja, ra oleh dicinta. Apa kaya ngene? Nasibe wong kere. Aku ngerti lagu-lagu ngono kuwi. Apa meneh jalukmu? Piye? Mendung tanpa udan ki bahasa lainnya anyang-anyangen tak kandhani. Oh mendung kok tanpa udan, ya anyang-anyangen to. Bu, jaluk napa? Bidadari surga. Alah, kowe iki rondo e gaya. Napa njaluk lagu napa? Kowe dangdutan iso apa ora? Iso? Bisa ya? Wis disak-isake ngono lho. Ben bayaramu mundak titik ngono. Buka titik. Jos. Nur Khalis mau menyumbangkan suara jeleknya. Gayane Nur Khalis. Nur Khalis iki uripe kaya batik. Kakean pola. Pola. Ya ora nesu, les. Ngono nesu les. Yuli yo ngewangi. Mila ora bojo rasa galak-galak Yul. Bojo ki rasa mau onek-onekke Yul, mok jarke mati dhewe tak kandhani. Pak Nur Khalis iki lak ning Yogya jenenge Irma. Apa kuwi irenge masyaallah ngono. Ora apa ya Les ya. Manis, matamu katarak Yul. Nyanyi ya. Aku kelingan Yuli iki banci ning Yogya niku ana jenenge Yuli. Jenengmu sapa? Yuli. Kok bisa? Iya, karena kemarin saya mau nyebrang lampu merah. Akhirnya apa? Yuli lihat kanan, Yuli lihat kiri. Enggak ada mobil jalan deh. Loh, aku kene Yogya le, ngertimu lak mau ngurusi WTS toh? Banci gitu ngaji karo aku. Itu pengajian paling menyusahkan sedunia. Dan banci ke Pak Nurul jenenge mesti palsu kabeh. Jenengmu sapa Mbak? Sucipto. Apa susune lancip diganjel boto. Ngono ya. Lah kok piye ning lampu merah Bogem niku lho sing arah Prambanan niku lak lampu merah sing ngamen temriku banci kabeh. Ngerti mobil kula itu langsung dirubung tak kon jejer, tak wene duit nyoh. Dilebokke susu, ya Allah glundung susune. Bolno Suzuki, ketoke susu bolno kaos kaki, ya Allah.
menjijikkan. Tahu kula Ramadan telepon kula, "Abah, saya mau tobat." Alhamdulillah. Selama bagaimana bentuk tobat kamu? Selama bulan Ramadan insya Allah saya akan berjilbab. Matamu. Lanang kok jilbaban nih loh. Kula ning sing kengkep jenenge Laura. Apa kuwi lanang ora, wedok ora. Lah iki Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Isa apa ora kuwi tahadroh iki? Kowe rek sok kekrek lho kowe. Aku wis panas iki aku. Ayo, do duwe HP apa ora? Duwe HP apa ora? Jajal, flash-e diuripke yuk sing romantis yuk. Tak dongake sing jomblo-jomblo muga-muga ndang entuk bojo. Minimal cerewet kaya Yuli, amin. Sing duwe HP diangkat, Kaya HP-ne lampu flash-e kok redup mesti cross kae. Ayo sing HP diangkat, sing romantis. Ayo, diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo Cahadro, siap-siap. Ayo. Napa? Oh, isor lampu di tempatnya ini. Ya, saya tak gebukin dhisik. Pak Nurul lampunya saya jeglekin dhisik enggak Pak Nurul. Ben romantis, ben coronane minggat. Lis, lampunya saya pateni ora Lis? Apa kowe tak pateni Lis? Coba lampunya matikan sebentar yuk. Aku pengen berromantisan karo konco-konco sekengkep. Apa? Sekekep. Kayak ibu kula niku lak masak iwak jenenge senenge disekekep. Diungkep. Ayo lampu matiin dulu panitia. Gua malah mati salawas sih. Diangkat semuanya. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin miran apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalin mu'tah. Ayo menambiar bareng-bareng lagu asli ini. Atiku rasane lara, nyawa
aku kowe tega ninggal aku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimin. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan tresnaku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali. Sing banter hadroe mandeg nyuwun kali Gusti Allah kelawan selawat ya Rabbi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Malaikatnya bengok ho a ho e. Alhamdulillah. Iyalah, arepe ngombe kok kopine wis adem. Salah Yul, aku ngombe pahit, kenapa kamu kasih kopi manis? Kamu mungkin meracuni aku ya Yul ya. Ya Pak Nurul Mawon, saya nggak minum yang manis-manis karena saya sudah terlalu manis. Yul, jaluk meneh aku kopi ini, diuntal Nurul iki lho. Sing gawe sapa to? Oh, Mbok Rondo. Rondo ndang gawe kopi meneh. Manis. Loh. Enggak pati ya cangkemmu bosok kok lis. Allah demi nyenengke wong sekekep. Lanjut. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan di mana-mana sukanya yang berdiri. Ajur jum. Ya Allah. Pon, saniki ngaji babakan makmur ke masjid. Muga-muga mushola Baitul Muttaqin makmur. Tak kandhane nggih, mulyane kampung yen ana masjide. Mulyane masjid yen ana jamaah. Padha karo bahasa sing paling gampang ngeten, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Maka dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Maka duwe tamu langsung disuguh. Duwene kopi, tamune dikopini. Duwene wedang, tamune diwedangi. Duwene susu, tamune digaweke susu. Yuli pergi, kita iringi dengan sebuah lagu La ilaha illallah
Ayah, wayah. Saya Nurholis, yes, aku ganti bojo, yes. Anda pengen melihat bagaimana sebuah kampung itu dianggap kampung yang baik, Anda lihat masjid dan musolanya. Bandingkan lebih ramai mana ketika ada hiburan dangdut dengan masjid dan musolanya. Perbandingannya adalah awake dhewe niki kurang ajar ya. Krungu wadan cetha niku undangane Gusti Allah awake dhewe ra mangkat, tapi lak tanggane nanggap hiburan ra diundang mangkat. Ana swara adzan saking masjid awake dhewe ra gelem mangkat, tanggane nanggap jaran kepang kuda lumping mangkat. Padahal jaran kepang kuda lumping niku lak ngundang demit kok sing teko Nurholis. Berarti Nurholis kancane demit. Hah? Oh. Pak Nurholis langsung bisik-bisik kepada Pak Nurul. Pak Nurul, sorry, salah milih kiai. Saya jawab, Pak Nurul, salah milih MC. Ya ora nangis, ora medeni si Nurholis to. Nurholis lah mungkin nangis kuwi paling mulih bunuh diri. Nurholis. Moga-moga Nurholis panjang umur ya Allah. Wong sak donya mati Nurholis urip dhewe ya Allah. Sengit aku. Ya Allah, Nurholis sungguh terwelu. Jadi nyuwun sewu, bagaimana memamerkan masjid? Kita lihat surat At-Taubah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Kita lihat kategori orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah yang pertama, orang yang hanya beriman kepada Allah. Saya yakin semua yang hadir ini insya Allah orang-orang yang beriman. Amin. Antuk minabillahi wa rasulih dan seterusnya. Insya Allah saya bilang sama Dedi 1 minggu setelah dia masuk Islam, Jumatan sama saya di Bintaro, pulang di mobil dia tanya begini sama saya sambil dengan mimik muka yang agak bersedih. Waktu itu saya pulang dari masjid, baru seminggu dia masuk Islam, dia tanya sama saya begini, "Gus, I will to ask you." Saya mau bertanya sama kamu. Kamu tanya apa? Any question for me? Saya bilang. Coba saya mau tanya sama you. Bagaimana cara saya menjaga iman saya? Saya kaget waktu itu, baru seminggu masuk Islam, kenapa dia tanya demikian? Waktu itu saya jawab, "Bro, kenapa kamu kok tanya seperti itu?" Lah dia ngomong, tadi di masjid khotib Jumatnya bilang, "Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam." Ini loh Pak, orang itu kalau cerdas, Jumatan yang ngrungokke tenanan yo paham. Beda karo wong sekekep. Ngerti? Ning jero kamar niat turu, ning dhuwur amben mapan turu maca donga matane ra turu-turu, tapi ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane malah turu. Makanya kalau saya ditanya apa obat tidur yang paling mustajab, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Sing khotbah ya masyiral muslimin, Nurholis nangis, ya ora mungkin lah. Nurholis sok nangis, paling pingsan. Engko pingsan kayak napas buatan karo Zuli. Oh, kayak malam hari ini pengajian nanti tanya pulang, "Bu, tadi pengajian judulnya apa?" Nurholis. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jawaban saya atas pertanyaan Dedi waktu itu apa? Saya bilang, bro, memang benar kamu belajar Islam dari saya. Benar, kamu yang menuntun 2 kalimat syahadat adalah saya. Wasilah mu'allafmu adalah saya. Wasilah hidayahmu adalah saya. Tapi yang perlu kamu ingat satu, saya tidak bisa menjaga imanmu, saya tidak bisa menjaga Islammu. Dan saya tidak bisa menjamin imanmu, saya tidak bisa menjamin Islammu. Kok demikian? Iya, karena selain Allah memberikan iman dan Islam kepada kita, kita juga dikasih musuh oleh Allah. Wujudnya apa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Dan yang perlu kamu ingat adalah setan yang sedang datang membawa kopi. Namanya siapa? Yuli. Istrinya siapa? Nurholis. Nih kopinya panas, bismillah. Ya Allah Yul, sangite. Kita ke susu Yuli mau enggak? Banyu pencerahan matamu ini. Saya bilang sama Dedi, bro, kita selain dikasih hidayah iman, hidayah Islam, kita juga dikasih musuh oleh Allah, wujudnya setan. Ingat, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu. Setan itu tidak mencuri uang dan depositomu. Tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Itulah alasan kenapa kita jangan pernah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Maka saya bilang Bapak Ibu, mohon maaf, kamu boleh kehilangan harta untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena harta. Kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Kadal fakru ayyakuna kufran, ya, kefakiran itu membuat dia kafir, tapi jangan pernah kemudian menukar uang kita dengan iman. Maka saya bilang sama Dedi, jangan sampai kamu mati dalam keadaan kafir. Oh iya, saya bilang, saya akan mempertahankan keimanan saya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid berarti yakin dia adalah orang yang punya iman kepada Allah. Maka saya bilang, orang cerdas itu adalah dia datang ke masjid sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Betul? Datanglah ke masjid sampai kamu tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Tak kandani, nggak ada yang bisa menjamin kamu muda kemudian bisa tua. Karena mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Mati niku syaratnya aku kudu tua, mati niku syaratnya aku kudu loro. Pak Nurholis jenengan umurnya pinten Pak Nurholis? 46, kula 40. Walaupun Pak Nurholis lebih tua dibandingkan saya, Gus Miftah lebih muda daripada Pak Nurholis, bisa jadi yang mati Nurholis duluan. Bisa jadi. Saya soal mati santai kok. Mau Nurholis duluan, saya terakhir. Enggak masalah, saya terakhir, Nurholis duluan ya silahkan. Saya hanya pesan kepada Nurholis, wahai Nurholis, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya ya. Aku pengen ketemu Gusti Allah, mau dar wilis. Dia datang ke masjid sampai tua. Jangan nunggu tua baru ke masjid. Maka saya bilang, segeralah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum. Di depan imam namanya almarhum. Diperintah
nutup aurat nggak mau. Sekalinya nutup aurat sekali. Kapan? Di masjid ketika badannya sudah ditutupi kain kafan. Disuruh berangkat ke masjid nggak mau. Sekalinya ke masjid kapan? Sekalinya ke masjid dalam keadaan disolatkan dan disembahyangkan. Maka yuk dipupuk imannya. Bahwa ciri orang yang beriman pertama adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Tak kasih Pak Nurul. 1. Masjid buat yang nyaman. Musola buat yang nyaman. Bila perlu pasang wifi. Loh, nanti dulu. Anak-anak muda kan rata-rata kayak rupa-rupamu kayak fakir kuota. Fakir kuota. Apa meneh iki? Wis mejane cuwilik. Isine akeh. Aku ndelok iki kelingan Nurholis karo bojone. Iki lak jenenge susu fragmentasi. Makanya janda-janda tua atau ibu-ibu tua itu nggak mau dikatakan kadaluarsa, tetapi fragmentasi. Ya les, gue les, aku ikhlas les. Aku wingi pengajian ning Lampung toh, ana jamaah tak wenehi wedang ngono ki mulih wonge setruk. Ora les ora. Le, hadro. Iki pindah tegane mriki. iPhone mau? Toh? Jangankan kuota HP ngemis kok tak kandhani. Mau Yuli yang ngono kemayune Yul. Saya bilang apa? Masjid itu dibuat nyaman coba. Kenapa dipasang wifi? Caranya apa? Anak-anak muda boleh menggunakan akses wifi. Syaratnya adalah harus mengikuti sholat 5 waktu di masjid. Keren. Kamu boleh dapat kode akses wifi. Caranya harus berjamaah di masjid. Kemudian harus yang diakses adalah YouTube. Kalau nonton YouTube pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kok yang ngono bro, dua Instagram, dua medsos. Yang kamu follow itu ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Sing mau follow Nikita Mirzani, Dinar Candy. Aku ya Sing mau delok Gisel 19 detik. Mbak aku dikirimi sing 30 menit. Pelajaran dari videonya Gisel apa? 1. Manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya. Jangankan 19 detik, 1 detik pun berharga. Iya. Ajur Jum. Kuwi video apa to kuwi? Mbak aku nonton. Gayane mbahmu kuwi. Wong aku nonton bareng Pak Nurul. Kan keren. Dia buat sebaik-baiknya. Kemudian apa? Masjid dan musola itu nggak usah kebanyakan peraturan tak kandani. Masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ngapaan? Kalau saya silahkan. Lah nanti kalau waktunya sholat subuh nggak bangun gimana Gus? Beneran sholatnya sisan. Saya dulu Pak di pondok tidurnya di masjid. Sebelum mondok tidurnya di masjid. Kuliah di masjid James Bond, jaga masjid dan kebon. Karena saya nggak kuat ngekos. Begitu punya istri, bapaknya manggone cedak masjid dan takmir masjid. Punya pondok bangun masjid. Karena saya cinta dengan masjid. Karena apa? Salah satu orang golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh. Satu hari di mana tidak ada pertolongan, perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Siapa? Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda hatinya yang tergantung-gantung dengan masjid. Wow, keren.
Jadi hobinya kemana? Masjid. Keren. Hobinya kemana? Musola. Keren. Ayo. Saya dulu James Bond 4 tahun setengah. Di masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah? Enggak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa melu Muhammadiyah kurus? Karena belas rano selamatan. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU, langsung berat badan saya 105 kilo. Kenapa saya ikut orang NU? Gemuk karena dikit-dikit makan. Yasinan mangan, tahlilan makan, sholawatan makan, mujahadahan makan, istighosahan makan, manakipan makan, rotipan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan, delalah yang sakit mati makan lagi. Pitung dino gitu. Nganti banser rupane kaya besek tak kandhane. Mongan mangan mongan mangan. Coba tulisan dilarang tidur di masjid untuk apa? Silakan tidur, tapi dengan satu ketentuan, waktunya sholat bangun, ora tangi sholat kesisan. Kayak ngarep imaman, modar gue, ayo. Yang paling nggak nyaman lagi apa Le? Coba kamu lihat, begitu masuk masjid atau musola, wis diweden-wedeni. Barang hilang bukan tanggung jawab takmir. Kalau kamu ngasih tulisan itu berarti apa? Lingkunganmu berpotensi banyak maling. Caranya gimana? Masjid dijaga. Kalau saya sudah dibalik, sandal hilang tanggungan takmir. Mesti mendino Nurholis mangkat ngijol ke sandal. Tulisi Pak Nurul, ras piro? Sandal hilang diganti oleh takmir. Ayo, Baitul Mutakin. Minggu pagi, Nurholis ki ngopo? Ora mungkin Nurholis kuwi ganti sandal. Wong soalé Nurholis sing jikuk sandal. Dibuat enjoy itu loh Pak. Kan nyenengke Pak. Ayo. Minggu pagi dibuat coffee morning dengan suguhan kopi dan roket chicken gratis. Jos re. Subuhan ning masjid atau suguh kopi hari Minggu, suguh roket chicken bro. Bah, jajal. Mesti Nurholis mangkate bar subuh. Ini pengelolaan masjid secara modern. Takmir, jangan bangga Anda numpuk kas masjid. Iki lucu ya. Uang niku nyemplungi kotak infak tuh gak karepe napa? Pengen segera dia mendapatkan pahala dari Allah. Caranya gimana? Uang kas itu digunakan untuk kemakmuran masjid. Kadang-kadang masjid duwe kas malah diutang karo takmire danco. Takmirnya siapa? Nurholis. Kok ya pas terus toh ya? Sing tak maksud kuwi masjid sebelah. Kono lho lah Baitul Mutakin insyaallah takmire luweh parah. Eko piye? Umum ke bangga banget neng bar Jumatan. Sebelum Jumatan, alhamdulillahirabbil alamin, kas musola Baitul Mutakin 30 juta. Jamaah itu nitip uang, memasukkan uang ke dalam kotak infak itu tujuannya cuma satu. Supaya ada manfaatnya untuk kemakmuran masjid dan musola. Ora usah mok tumpuk-tumpuk, entek golek meneh supaya jamaah begitu jamaah ndelok alah 30 juta, wis ora usah infak meneh. Coba kalau habis nyumbang lagi, apalagi keuangannya transparan. Untuk apa sih uangnya? Bikin pengajian. Untuk apa sih uangnya? Membersihkan sarana. Kan keren, Pak.
Selama ini di mana-mana kas masjid ditumpuk-tumpuk, dibangga-banggakan. Masjidku kasih oke banget. Aku ki nginfakke ning kotak infak, kuwi kudu nggih kemakmuran ora mau tumpuk ning bank. Nur Khalis rungokno kupingmu. Aku iki kaya-kaya ngandani Nur Khalis tapi ngandani wong sak Indonesia. Jangan pernah numpuk-numpuk kas masjid. Nggih napa mboten? Ngono lho, gagah gitu lho. Maka di masjid Ora Aji, di pondok Ora Aji, di Masjid Alam Bejaji nggak ada kotak infak Pak. Karena saya takut dengan pertanggungjawaban saya. Saya pengajian malam minggu pahing bisa ribuan orang, saya nggak berani mengeluarkan kotak infak. Maka saya tadi bilang Pak Nur, rasa infak-infakan Pak Nur, tanggung dewe koyo wong susah. Lagian nak pengajian ana kotak infak aku izin, lah kepiye lho nonton munyuk ning kebun binatang. Kuwi mbayare 100.000. Pengajian ana kotak infak nyemplungi 1.000. Mila tak pikir-pikir luwih larang munyuk tinimbang kiai. Lah yang ngono to nyuk. Heeh. Ya, selawatan meneh yo. Loh, kok wis setengah siji? Yo, saat ini selawatan wong NU yo, bareng-bareng yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Tukang son, tajar lho kowe. Apa mengerti? Apa bedanya cewek karo sound system? Bedanya tipis. Sound system diragati, kita wujute. Cewek diragati, dipek kancane. Jomblo-jomblo gue. Oke ana swara ana wujud kayak demit kae. Karena soundnya error maka pengajian dianggap selesai. Apa diwalik le? Aku ngeson kowe ngaji ning kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak, selawatan kok. Sing kusuk, moga-moga corona ndang minggat. Pengajiane ndang normal melih. Amin. Ya lek pisange Pak Nur. Tak nggih ngantemi ke lho. Aku kelingane gembira luka ke lho. Ya Allah. Pak Nur Khalis monggo diunjuk. Setruk dereng. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi sarang-sarang sing buanter. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan ketangisan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman
paring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad dijawab sing banter bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya ulangi sekali lagi, tolong jawab Indonesia yang paling kencang untuk Indonesia tercinta. Kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kamu ini cangkemnya anak Nurholis kayak Zuli. Kipasin tuh kipasin. Oh ning mburi, panas bro, panas. Neraka bocor halus. Sing nomor loro, ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Nyuwun sewu, ciri-ciri orang yang mau memampukan masjid. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua nopo? Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Maka dibuatnya masjid atau musola dalam rangka menjaga salat kita. Maka ingat, idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba itu cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Tapi ketika hambaku itu benci ketemu dengan aku, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Siapakah orang yang membenci ketemu dengan Allah? Siapakah orang yang benci ketemu oleh Allah? Adalah orang-orang yang ketika dengar azan dia cuek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuli napa jawabane? Adzan meneh. Jam pira to kadang adzan? Wong sekekep niku seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Niku mawon mboten mergo salat tapi mergo buka. Bila perlu maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Padahal ra tau poso. Sapa? Nurholis. Ingat, seburuk-buruk kita, please jagalah sholatnya. Anak-anakku, kalau kamu pengen derajatmu diangkat oleh Allah, jaga sholatmu.
Kalau kamu pengen dimudahkan oleh Allah jodohmu, jagalah sholatmu. Kalau kamu pengen rezekimu dijamin oleh Allah, jagalah sholatmu. Wes toli. Jadikan adzan adalah merupakan ringback tone terindah di dunia ini. Begitu dengar adzan, maka saya pesan Pak Nurul di masjid di musola Pak Nurholis, goleo tukang adzan sing apik suarane kaya Bilal bin Rabah supaya orang tertarik mangkat ning masjid. Lah wong ning musola masjid subuh adem-adem sing adzan umure wis 70 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah ngono sing mangkat sapa ning masjid? Delala ya puji. Ning kene baraten ana puji-pujian apa mboten? Puji-pujian sing apik. Sholli wa salim ngono kuwi mau, turi-turi putih. Puji-pujiane ya Allah, wong tuwa, wong ngapak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Halah lah mung inyang sing mangkat sapa? Bocah-bocah nom tak kandani lho. Dulu zaman Kanjeng Nabi, siapakah idola orang-orang saat itu? Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Padahal orangnya hitam legam. Kalau keluar di malam hari tidak akan nampak sedikit pun. Nyuwun sewu, wong ireng niku ketok mung guyu untune putih. Tapi menjadi idola orang-orang Madinah. Kenapa? Karena beliau mengumandangkan adzan. Jadi gue pengen dadi wong top, ora kudu terkenal, dadi tukang ngadian. Mula jenengan golek mantu, golek wong sing seneng ngadian. Lihat sholatnya saja dijaga, apalagi anakmu. Adzan bendino. Adzan. Woi banser, adzan le. Disi-disian adzan. Itu adalah suara yang sangat dirindukan oleh Allah. Keren. Harus aisin. Nurholis adzan, jal praktek Nurholis adzan kaya ngapa suaramu. Ayo les adzan. Apik mesti iki. Ketok cangkeme kaya mik kok mesti apik iki. Ayo les adzan les. Inilah dia suara adzan dari Nurholis yang kulitnya seperti Bilal bin Rabah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahu Akbar Allah. Keren dah. Allahu Akbar. Tolong sampai selesai. Wih vokalis Adro, sing tukang adzan sapa ndelok. Sing rupane kaya beduk kuwi lho ndelok kene ayo. Sama tukang adzane, ndi tukang adzan kuwi? Ayo ge wis, vokalis. Ayo. Guaruk lho kowe. Ayo adzan. Api! Oh, urung. Ayo adzan le. Ayo. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ajal, janda langsung. Wah. Sapa meneh sing rapadan iki? Sing nunggu kene sing konadan sapa iki? Oh, blangkon. Gilih mic.
Ayo tak ajar ra gelem. Mic-nya mati, Bang. Hah? Aku murah tak ajar kok mikir mati kepiye. Aja-aja, kowe iki ngentute fales kok. Artinya apa? Kalau ada keindahan dari masjid, mila Pak Nurul, digawe sound systemnya sing apik. Arepe adzan kerusak. Sing ngrungokke belas ora nyaman. Arep ngarepe khotbah cepak nging. Sing apik lho, ditata lho di masjid niku. Jadi orang bangga mendengar suara-suara itu dari masjid. Pujian ya sing apik, sing keren. Bila perlu tembang-tembangnya Wali Songo nggih puji-pujian. Contoh gundul-gundul pacul. Kuwi tembange Wali Songo nggih nyindir para pejabat supaya ora korupsi. Oleh baradan umpamane Pak Nurholis baradan, bare puji-pujian. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan. Langsung jamaah mbaten, kae Nurholis kumat kae. Nurholis kumat, obate rung diombe. Obat entek. Tapi rapopo niku angsal mawon. Maka yuk jaga salate. Lak kok pengen dhuwure gampang ke uripmu karo Gusti Allah li jaganen salate. Awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Mumpung niki musolane anyar. Ya. Nggih napa mboten? Gus, lah ana wong iso tumindak apik tapi ora gelem salat. Karo wong salat tapi ora iso tumindak apik. Dhisike pundi? Salat. Senajan to rong iso tumindak apik. Wong salat rong tumindak apik ibarat wong wudo nganggo kathok tapi ra nganggo sabuk. Aman. Walaupun nyonyok mlotrok. Tapi lah wong tumindak apik ra gelem salat padha karo wong wudo nganggo sabuk tapi ra nganggo kathok. Gondal gandul. Napa wonten nganggo sabuk ora nganggo kathok? Wonten sinten jaran. Jaran itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Jadi jenengan tiang Jeporo iso tumindak apik tapi ra gelem salat berarti kelas kaya jaran. Maka Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Dijaga salate, tambah wirite. Bar salat wirid layak mutu kaumun yadkurun Allah azza wajal illa hafathumul malaikah. Orang-orang yang mau berkumpul bar salat termasuk kok gelem dikir, tidaklah kemudian orang-orang tersebut dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Muga-muga sing ngawal jenengan malaikat rahmati Gusti Allah. Amin. Sing ngawal Nurholis Israil. Loh, dikawal belum tentu mati loh. Umpamane karo malaikat Israil bisa jadi loh walaupun jadi ngawal Nurholis sing mati Yuli. Umpamane. Sapa sing kondo bar salat wiritan ra oleh ana dalile kok. Mosok salat kok mumat kolam cing komat teko salam plencing komat mangkat bar salat ndongane singkat ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin minggah. Seraniat belas ya. Ndonga sing akeh. Allahumma lantas jalan. Kowe sing duwe ora duwe bojo bar salat ndonga tangane diangkat. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Orang duwe duit ndonga ya Allah. Uang itu memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi kalau banyak insya Allah bisa ya Allah. Ndonga ki sing lucu-lucu wae. Kadang-kadang Gusti Allah seneng karo wong lucu, contohnya Abu Nawas, Gus Dur, kuwi disenengi karo Gusti Allah. Mula guyon wae, Bro. Kita ajar lho tukang son wae. Apa gantel ya? Muga-muga sok awakmu dadi tukang son sing paling gede sak RT. Nah, termasuk salah satu wirid yang biasa saya pakai adalah hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu
La ilaha illallah. Niku sak wayah kula waca. Hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah yang maha agung sebagai pemberi solusiku, cukuplah Allah yang memberikan jalan keluar terhadap masalahku, cukuplah Allah yang memberi rizki kepadaku, cukuplah Allah yang memberikan jodoh kepadaku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wis mandi banget gini. Oh no, rasa susah. Orang duwe bojo malah susah. Uripe ayem karo nangis. Rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Sabunan matamu sabunan ini bosok kae. Lamaran. Jamaahmu ki lho Nur Kholis, ora ndek bojo kok iso sabunan ki hubungane apa lho kuwi? Kan aku nggak paham, aku belum balik. Orang di bojo iso sabunan nih lo, bosok tak kekrek lo cangkemmu. Hubungannya ki ya apa lho? Shallu ala Nabi Muhammad. Oh ngono lho le, hasbi rabbi wae. Lah wis di bojo wis baru ndongono sak gelemu kae. Mlebu kamar nyanyi, tekku iki aja gedolanan, mergo tekku sagede gendongan, ngono kae. Sing tak jaluk ora mung dolanan, tapi ayo rabi sing tenanan, ngono. Lamun pacaran tok, wedok-wedok aja gelem diajak pacaran, kamu dirugikan. Lah ana wong lanang seneng karo kowe langsung kon lamaran. Pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Wong ngakune muslimah senengane mlumah karo Kamu itu muslimah apa game jadi syariah? Wong lanang seneng lamar. Ngono. Adik-adik tak takon, awakmu seneng apel apa seneng anggur? Oh salah, lak wong sing pinter mesti milih apel. Walaupun anggur lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya kuwi. Si tukang PHP. Ini kan anak-anak tukang PHP. Ini PHP semua ini. Apa itu PHP? Pemuda hampir punah. Nah, sing khusuk banget diwaca. Moga-moga Allah menurunkan pertolongannya untuk kita semuanya. Amin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad kalian nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Hasbi Rabbi, angkat tangan kalian. Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Lebih khusyuk lagi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sekali lagi yang lebih khusyuk. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi, la mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, la mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, la mudah bagimu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah. Maka kami hambamu yang beriman ya Allah meyakini pula ya Allah, mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengangkat derajat kami hamba-hambamu ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk memberikan rizkimu kepada kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk memberikan jalan keluar dari problem-problem kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengijabah doa-doa kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan ya Allah, pekerjaan yang lancar ya Allah, keluarga yang sakinah ya Allah, keturunan yang soleh-solehah ya Allah, dan kehidupan yang istiqomah ya Allah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam surgamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar ya Allah. Dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah, husnal khotimah, husnal khotimah. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal والبلاء والطاعون والكورونا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين. Hadiah Fatihah kagem Mbah Abdul Hayy sekalian. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah untuk semua kita yang hadir. Allah akan selesaikan semua masalah dan mengangkat derajat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali ala hadiniyah ya Allah wa li qada'inal qabul wa li jabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.